pagi hari ini untuk berbagi di sesi ke-6 Business Model Generation Training. Saya share dulu. Oke. Ya. Oke, jelas semuanya bisa lihat ya. Oke, makasih. Ya, pada sesi hari ini akan saya bawakan dalam 60 menit. Sesi ke-6, 28 November 2020, Redesign Business in New Normal, Business Model Generation, Plan and Implementasi. Ya, selamat datang di kelas training Business Model Generation, Life Brand Generation Part 1. Kita bicara soal key activities dan key resources pada pagi hari ini. Ya, ini adalah dua mekanisme otak, cara berpikir otak. Saya harus jelaskan di awal, ada right brain dan left brain, ada otak kanan dan otak kiri. Fokus pada right brain itu yang dihasilkan adalah produk-produk kreatif, kita berpikir secara kreatif, imajinatif, maka ada ide-ide yang muncul, ada inspirasi yang muncul di sini, dan ini adalah bagian pada sesi yang dua sesi yang sebelum sesi ke-6 ini ya, right brain generation part 1 dan right generation part 2, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, dan revenue stream ya. Pada sisi sebelah kiri, left brain itu otak kiri, cara bekerjanya analitik, analisis. Ini berdasarkan data, berdasarkan fakta dan sebagainya. Nah, maka pada left brain generation part 1 ini kita akan menggunakan kemampuan otak kita untuk menganalisis bisnis kita. Ya, ini adalah bagian dari yang setelah kita bicarakan terdahulu adalah fungsi otak kanan, dan ini adalah fungsi otak kiri. Cara berpikir otak kanan kreatif, dan cara berpikir otak kiri adalah analisis. Blok yang sebelah otak kanan kita sudah isi beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita mulai mengisi dengan blok-blok atau elemen yang ada di sebelah kiri dari bisnis model Canvas. Nah, ini adalah 3 kategori. Kalau Bapak Ibu ingat di awal, ini ada 3 kelompok, yaitu customer, itu terdiri dari customer segment, channel, dan customer relationship. Ada produk, kita bicara produk, kita bicara service kita di value proposition, dan ada 3 blok yang mengikuti setelah itu, yaitu infrastruktur, key activities, key resources, dan key partner ya. Kita akan masuk ke area yang infrastruktur, yang bloknya berwarna merah. Menggambarkan harus dilakukan value proposition dan membuat elemen lain bekerja. Sebagai contoh, jika berjualan melalui agent atau distributor, kita memilih channelnya adalah agent atau distributor, merupakan bagian dari model bisnis ini, maka aktivitas seperti manajemen channel, penataan channel itu menjadi hal yang penting. Untuk perusahaan seperti Facebook, contohnya ya, aktivitas kunci yang mencakup pengembangan platform websitenya itu menjadi aktivitas kunci yang utama yang harus diperhatikan oleh Facebook. Aktivitas kunci ini dapat dikategorikan sebagai berikut, ada 3 kategori, yaitu pertama produksi, contohnya adalah memproduksi dengan defect seminimal mungkin. Ini salah satu key activities yang ada di kategori produksi. Kedua adalah memelihara peralatan produksi secara rutin dan lain sebagainya. Di kategori yang kedua, yaitu problem solving, banyak di
service industry ini adalah memberikan konsultasi, contohnya melayani pelanggan sesuai SOP dan lain-lain. Ya. Kategori yang ketiga yaitu platform atau jaringan. Contohnya adalah mengupdate perangkat lunak di perusahaan Bapak Ibu, menggunakan platform tertentu untuk membantu aktivitas bisnis dan lain sebagainya. Ya, apa saja aktivitas kunci yang diperlukan untuk mengembangkan proporsi nilai, saluran distribusi, channel, hubungan customer relationship, dan arus pendapatan produk atau jasa Anda, revenue stream. Ya. Nah, itu harus semua elemen di dalam customer segment, customer relationship, customer channel, dan value proposition itu menjadi dasar untuk menentukan aktivitas kunci apa, key activities apa yang cocok sehingga terciptalah terciptalah value proposition yang Bapak Ibu yang sudah ditetapkan di value proposition canvas. Ya. Ada activity 1, activity 2, activity 3. Ya, activity 1 contohnya ini adalah activity 2. Ini menunjang proposition 1 misalnya. Menunjang salah satu benefit dari produk yang Bapak Ibu tawarkan ke customer. Nah, ini sangat berkaitan. Ya, ini adalah beberapa elemen key activities in business model. Itu kita bisa fokus di research and development. Itu bagaimana kita mendevelop produk baru atau mencari produk baru dari luar untuk kita modifikasi menjadi produk kita. Kedua adalah quality check, kita memeriksa kualitas produk yang baru kita ciptakan, ya contohnya. Key activities di production department itu adalah selection of product design. Bagaimana kita menseleksi, memilih desain produk mana yang cocok untuk kita bisa jual. Produk planning, ya kita membuat perencanaan produksi untuk produk yang kita sudah pilih. Inventory control, bagaimana kita mengelola persediaan kita sehingga tidak kehabisan atau over stok dari produk yang kita hasilkan. Sales and customer service, ya grievance handling, kita menghandling keluhan-keluhan, komplain pelanggan. Clerical task, yaitu tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang sales dan customer. Nah, ini harus juga ada monitoring, harus juga ada pengawasan dari pihak perusahaan. Terus keempat adalah marketing development. Kita melakukan riset pasar, kita membuat supporting sistem untuk sales-sales yang berada di lapangan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari key activities di dalam bisnis model di 4 aspek, ya. Jadi ini bisa dikembangkan untuk aspek lainnya di dalam bisnis Bapak Ibu. 3 hal yang ada menjadi fondasi dalam bisnis. Yang pertama adalah menurut saya marketing, kedua adalah production, ketiga adalah finance, ya. Nah, itu kalau bisa Bapak Ibu bisa menginventarisir key activities atau aktivitas kunci apa yang ada di 3 elemen itu atau di 3 bidang besar itu di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah contoh bisnis model canvas Uber, di mana key activities-nya adalah platform development, jadi pengembangan dari platform yang sudah ada dan support bagi driver atau customer yang ingin memesan taksi, ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke key yang kedua, yaitu key resources. Apa definisi dari key resources? Adalah aset strategis atau aset kunci yang diperlukan agar sebuah bisnis dapat berfungsi dengan baik. Setiap model bisnis memerlukan aset kunci untuk menciptakan dan menawarkan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan customer, dan memperoleh pendapatan. Kebutuhan aset kunci berbeda-beda sesuai model bisnis Bapak Ibu sekalian. Perusahaan seperti Rovio berfokus pada aset kunci berupa programmer dan desainer bertalenta kreatif. Human, dia fokus pada human. Key resources-nya ada di human.
serta intellectual property, serta hak ciptanya dia. Sedangkan perusahaan microchip misalnya lebih memerlukan aset kunci seperti fasilitas produksi, padat modal, mesin-mesin dan robot mungkin, ya. Nah, key resources, aset kunci dapat dikategorikan sebagai berikut, ada 4 kategori. Kategori pertama adalah secara fisik, secara physically, itu adalah fasilitas, bangunan, mesin-mesin, sistem, infrastruktur jaringan data, dan lain-lain yang bersifat fisik. Ya. Kategori kedua adalah intelektual, merek, paten, hak cipta, kemitraan atau partnership, data pelanggan, dan lain-lain. Ya. Kategori yang ketiga adalah manusia, tenaga ahli, personel kreatif. Nah, ini penting dilihat dari industrinya. Dia fokus kemana? Seperti tadi Raufio, dia fokus pada manusia, tenaga ahli dan personel kreatifnya itu penting, resources penting bagi mereka. Tentu mungkin pabrik sepatu dia lebih fokus pada fisik, fasilitas, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain. Mungkin di industri kreatif dia lebih mementingkan fokus pada intelektual, ya. Dan keempat adalah kategori finansial, di mana kita punya resources, dipastikan punya resources kas, akses permodalan, option, stock option atau saham dan lain-lain untuk membiayai aktivitas atau operasional bisnis kita masing-masing. Nah, key resources ini terkait juga dengan key activities, ya. Aktivitas-aktivitas yang kita definisikan di key activities itu harus juga difasilitasin, mampu diadakan alat atau hal-hal yang berkaitan yang ada di perusahaan untuk menunjang key activities. Jadi resources-nya wajib menyesuaikan dengan key activities, ya. Key resources-nya harus bisa memfasilitasin, membuat aktivitas di key activities semua berjalan dengan baik. Nah, ini adalah contohnya Kelly Lemonstan. Dari key resources-nya dia punya ingredients, dia punya resep, dia punya sales people, ya, human, dia punya ingredient lebih banyak ke intelektual, ya, hak paten, booth and equipment secara fisik, dia punya booth dan peralatan untuk menjual lemon. Oke. Ini adalah tugas untuk di sesi ini, di sesi ke-6, Bapak Ibu mohon mengisi elemen key activities dan key resources pada bisnis model kanvas Anda dengan memperhatikan elemen value proposition yang telah Bapak Ibu tetapkan, ya. Jadi harus match dengan value proposition-nya. Jangan sampai key activities-nya kita definisikan ternyata tidak menunjang untuk penciptaan value proposition, maka kita akan punya dampak pada cost structure-nya akan jadi bengkak nanti, karena kita tidak efektif, kita salah menentukan key activities. Demikian juga resources. Pada saat kita memilih resources, maka pilihlah yang tepat yang akan menunjang terciptanya value proposition di bisnis Bapak Ibu sekalian, sehingga investasi dari perusahaan terhadap key resources itu betul-betul efektif dan efisien, sehingga cost structure-nya nanti akan berdampak lebih efisien. Nah, demikian penjelasan pada sesi pagi hari ini. Di sesi ke-6 kita banyak bicara key activities dan key resources, elemen ke-6 dan ke-7 pada bisnis model kanvas. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan. Silakan, Pak. Bapak yang mau bertanya. Ya. Silakan. Mungkin ada kasus di perusahaan Bapak Ibu
berkaitan dengan key activities dan key resources ya. Apakah punya pengalaman salah membeli mesin misalnya, salah meng-hire orang, salah juga menentukan job desk, apakah pernah? Mungkin bisa sharing. Silakan, Pak. Nah, tuh ada Novan tuh. Oh iya. Itu nongol dia. Maaf, telat. Udah Lagi. last minute itu. Wah, kayaknya gara-gara ini si Novan kita mesti ngulang dari awal nih kayak tadi nih. Nampaknya ya. Tampaknya baru bangun itu ya. Iya, mukanya baru bangun. Emang kesiangan sih. Ya. Silakan mungkin ada pertanyaan atau ada sharing tentang Boleh Pak, key saya mau nanya activities. itu kalau key activities kalau kita di perusahaan kan pasti kegiatannya banyak. Maksudnya bagaimana kita nentuin mana yang key activities, mana yang cuma activity biasanya itu berdasarkan apa Pak? Oh ya Pak, saya pernah diajarkan di untuk penelitian pekerjaan itu Pak ya, sejenis penelitian job desk. Itu kita lihat Pak frekuensi, pertama frekuensi dari aktivitas itu sering nggak Pak? Terus kedua, aktivitas itu punya dampak nggak Pak? Dampaknya seberapa besar terhadap bisnis kita? Nah, kalau dia dampaknya besar, kalau itu tidak dilakukan, maka akan banyak nih rentetan yang lain di belakang yang akan ke pending nih atau akan cancel nih. Gitu Pak. Pak Ronald. Boleh, gini Pak, maksud saya ada contoh Pak, mungkin dari teman-teman sini kan kebanyakan kan kita SI nih Pak. Oke, baik Pak. Ini mungkin key activities-nya yang sesuai, kayak misalnya kan kita ada juga ada namanya sales, ada teknisi, apakah masang CCTV itu masuk key activities, terus jawabin customer. Ya. Mungkin yang mana kita bisa identifikasikan berdasarkan bisnis teman-teman di sini Pak. Boleh Pak. Kalau di bisnis saya, terutama di pemasangan CCTV, key activities yang urgent itu di penjadwalan Pak. Jadi bagaimana customer service itu menerima dan menjadwalkan di papan kita ada namanya schedule board itu dia harus bisa mengatur itu supaya tidak bentrok dan tidak ini Pak, karena resources teknisi kita kan terbatas Pak, saya terbatas gitu. Jadi dia harus bisa mengoptimalkan pekerjaan teknisi itu satu hari itu kemana aja. Dan itu penting. Kalau tidak ada itu kacau Pak, nanti sebentar ke A misalnya, terus tuh yang antriannya mesti ke B, si C udah minta duluan nih. Jadi kacau Pak satu hari itu. Itu penting untuk penataan penjadwalan kerja. Salah satu contohnya Pak Ronald. Oke, thank you Pak. Nah, Pak David mau bertanya tuh Pak. Silakan. Mungkin ada kasus di perusahaannya, Bapak Ibu bisa Pak sharing. David tanya bisa dijelaskan kembali tentang penomoran 1 sampai dengan 9, kenapa customer segmen di nomor 1 dan cost structure nomor 9. Oh ya, itu berdasarkan urutan tahapan dari ini Pak metodologi dari bisnis model generation-nya demikian. Jadi kita diarahkan untuk menggunakan otak kanan dulu, baru menggunakan otak kiri sebagai dasar ya. Jadi prinsipnya begini. Sorry Pak, bisa ya. tolong sambil ditampilin itu nggak tadi urutan itu? Oh baik. Slide-nya. Saya juga tadi agak itu sih pas yang itu. Apalagi saya. Ini ya Pak. Iya. Ya tadi kan pertanyaannya kan nomor 1 sama nomor 9 ya. Iya. Nomor 1, terus kenapa nomor 9 di paling bawah? Ya, ini adalah urutan di mana nomor 1 dan kedua kita bicara tentang value proposition. Siapa yang dituju dan produk apa yang kita ciptakan atau layanan yang kita ciptakan. Nah, nomor 3 dan 4 itu bagaimana menyambungin antara nomor 1 dan nomor 2 bisa nyambung. Oh, oke. Ya. Makanya dia di tengah-tengah itu ya. Ya, betul Pak. Itu bisa nyambung. Terus nomor 5 itu dampak dari
nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita mendapat hasil apa? Apa yang mau kita harapkan? Itu kronologis nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ke-6 kita definisikan dulu key activities karena ini berkaitan key activities dan key resources berkaitan sekali dengan perwujudan yang tengah, value proposition nomor 2. Jadi ini nomor 6 dan 7 ini jembatan. Nomor 6 dan 7 ini jembatan antara otak kanan right brain generation menuju ke left brain generation. Itu 6 dan 7 ini jembatan. Kita menyiapkan infrastruktur untuk mewujudkan nomor 2. Nah, setelah kita inventarisir key activities dan resources, oh ternyata ada resources yang kita nggak punya. Kita gandeng siapa nih? Kita punya partner siapa nih buat bantuin? Nah, itu ke-6. Nah, aktivitas nomor 6, 7, dan 8 itu punya dampak pasti dengan cost, dengan biaya. Itu urutannya. Saya sambil lihat saya punya itu kayaknya salah di saya. Ini logika berpikirnya Pak Chandra. Ya? Iya, logikanya kayaknya saya salah tuh. Oke. Mungkin kita belajar dari kesalahan Pak Chandra, Pak. Pak Chandra melihatnya seperti apa, Pak? Tahapannya, Pak? Ada yang memang di saya problem pertama di saya tuh customer segment itu saya problem itu. Oke. Terus value proposition-nya ya jadi agak-agak miss kan ya. Terus customer relationship-nya sama channel-nya itu di saya tuh jadi bisa kayak nggak berhubungan tuh nomor 3 sama nomor 4. Cuman saya sekarang nangkep kalau nomor 1 sama nomor 2 itu impact-nya karena nomor 3 dan nomor 4. Saya mulai nangkep. Oke. Saya ngerti nih. Ya. Tadinya saya bingung nih menghubungkan antara customer segmennya dengan value proposition-nya. Oke. Itu kan ngelinknya kan nggak gampang ya. Betul. Apalagi karena kalau kita mikirnya detail gitu jadi kok makin jauh gitu. Cuman saya nangkep sekarang di poin 3 dan poin 4 itu yang bisa menentukan faktor di nomor 2-nya. Betul, Pak. Itu. Iya kan? Nah, itu mulai agak jelas sedikit sih. Ya. Cuman saya tetap masih agak problem di nomor 1 sebenarnya. Customer segmentnya. Ya oke, Pak. Ini ada 2 pendekatan sih, Pak. Bapak bisa pilih, Pak. Apakah customer segment ini didefinisikan dulu baru diciptakan produk dan service-nya. Tapi kalau kita sudah ada existing produk dan service kita bisa berangkat dari nomor 2, Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Boleh. Ya. Boleh. Nah, kalau untuk startup dia pasti startnya dengan 1 dulu. Tapi kalau yang bisnis sudah berjalan itu start bisa jadi dari nomor 2. Oh, itu kemarin saya bingung itu sih antara 1 dan 2. Ya. Kan harus dari 1 nih. Ya. Saya harus dari 1 jadi 2 udah ada nih gitu kan. Bisa Pak. Jadi berangkat dari value proposition bisa menuju ke kita definisikan customer segmennya. Jadi kita betul-betul retargeting istilahnya kalau di dalam dunia online itu. Jadi kita mentarget ulang atau mendefinisikan ulang customer segmen kita. Ya. Ada lagi mungkin? 5 dan 9 itu hanya dampak sebetulnya. Pak, boleh sedikit nggak ulasan aja dikit ya, poin 3 sama poin 4, Pak? Karena kan minggu kemarin nggak datang belum ya. Dikit aja. Baik Pak Novan. Poin 3 itu channel. Channel ini bicara soal bagaimana kita bisa mendeliver atau mengirim atau membuat value proposition kita ini sampai ke customer segment, Pak. Apakah kita lewat agent atau distributor, ataukah kita jualan langsung direct, ataukah kita menggunakan website atau sosial media yang kita pilih supaya value proposition produk dan layanan kita ini nyampe ke customer segment yang kita tuju, Pak. Masih, ya.
Nah, customer segment itu tentu saja kita harus pilih, Pak. Mungkin ada remaja, dewasa, mungkin lanjut usia. Nah, itu mana yang cocok channelnya mohon dipilih sesuai dengan customer segmentnya. Oh. Di saya customer segment itu bisa gini kan, offices, high-rise building, hotels, hospital gitu ya. Betul, Pak. Iya kan? Bisa kategori juga industri yang Bapak layani. Ya, itu oke. Terus customer relationship sih oke. Nah, channel nih saya agak, kalau jasa ya, channels nih nggak tahu nih, saya lagi pikir-pikir sebenarnya kita lewat channelnya lewat mana gitu. Oke. Karena kebanyakan mereka kan kalau ngomong di klien saya nih, mereka karena tahu gitu ya, jadi biasanya direct channel kan langsung ke kita gitu. Cuman apakah referensi termasuk channel ya, Pak? Masuk, Pak. Nah, iya. Referensi masuk. Ini Referral system. Referensi kali. Asosiasi ya, itu kan channel juga maksudnya. Itu iya, channel, bisa juga kayak building operator kan, kayak John dan Lasal gitu. Dia udah pakai kita di satu gedung, just dia rekomendasi di gedung lain gitu ya. Itu sih saya oke gitu. Ya. Tapi ada juga uniknya itu bisa kebalik sih. Jadi channelnya itu justru si owner, pemilik gedung. Oke. Karena yang memutuskan dia pakai saya apa enggak itu justru operator yang ditunjuk oleh pemilik gedung. Jadi si pemilik gedung nih, saya pemilik gedung, saya serahkan pengelolaan gedung saya ke operator misalnya ya, Kusman misalnya. Nah, waktu Kusman mau ambil security service misalnya gitu, channel saya justru si ownernya yang pemilik gedung. Si pemilik gedung yang bilang ke Kusman, kamu pakai Pak Chandra aja gitu. Oh. Jadi Jadi itu bisa juga kan ya, cuman itu bisa. unik loh jadinya. Jadi Ya, kebalik tuh, channelnya justru si owner. referral system, Pak, itu namanya. Referensi, Pak. Referral ya. Itu perintah, Pak, bukan referral. Itu perintah. Ya, itu bisa perintah. juga perintah. Tapi nggak semua juga perintah, Novan. Ada yang sekedar kasih apa namanya reference, tapi operatornya belum tentu mau pakai saya. Ada juga yang perintah, yang dibilang gini, saya nggak mau tender ya, kamu nggak usah tender nih, pakai aja nih Pak Chandra. Ada juga kayak gitu. Nah itu perintah tuh, jelas tuh. Iya. Kalau nggak pakai, dia diganti besok. Temen tuh yang itu. Nah, untuk customer relationship itu, Pak Novan, itu targetnya adalah bagaimana kita bisa akrab dengan customer. Jadi dia sekali beli dan beli-beli lagi. Gimana caranya ya supaya sekali beli pertama di kita, Repeating. nanti next lagi dia beli lagi gitu. Atau dia minta layanan apa lagi. Oke. Nah, itu mesti dipikirin caranya gimana nih. Mungkin kasih hadiah, kasih souvenir, stiker, segala macam lah. Sih. Ya, mulai nyambung. Ya. Tapi supaya dia balik itu belum tentu diskon loh. Ya, Karena belum tentu diskon bukan painkiller juga ya. Ya. Paham. Jadi apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ada itu biasanya kalau di situ apa? Kalau yang di belakang apa? Rebate gitu ya? Ya, rebate. Ada juga kan programnya rebate. Ya. Oh, Pak Novan ini ada reseller ya, Pak ya? Saya justru yang segmen produknya yang saya lagi mau develop terus kan, jadi saya itu jadi segmennya adalah reseller gitu. Oh, itu new segment, Pak, saat ini atau sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu? New, buat saya new. New. Yang sebelumnya ya saya reseller gitu kan. Ya, SI kan udah pasti reseller lah ya gitu. Nah, sekarang create produk nih. Ya. Own brand gitu kan. Oke. Nah, jadi itu kan segmennya saya mau tajemin ke reseller. Oh, oke, baik, Pak. Nah, itu rebate itu salah satu ini, Pak, salah satu daya tarik bisa ditempel di customer relationship. Itu masuknya ke relationship ya. Betul. Ya. Mungkin ada yang lain? Memang kalau efektifnya itu referral system itu sangat efektif karena biasanya tanpa usaha yang keras lagi untuk marketing, biasanya yakin sudah end user dan beli dari kita. Itu istilahnya strategi yang top ya menurut saya, yang bagus kalau referral. Dan memang saya banyak menjalankan referral untuk bisnis saya. Jadi tidak terlalu nge-push di budget iklan, tapi
minta customer yang sudah beli itu beli lagi dan ngajak temennya. Itu ngaruh di key itu kali Pak ya, jadi jatuhnya ya. Kalau yang referral lagi contohnya. Di mana Pak? Di key resources gitu, jadi kan nggak perlu banyak sales. Betul, nggak perlu banyak sales Pak. Ngaruh ntar ke cost structure jadinya. Ya, nggak perlu banyak sales. Karena gaji karyawan kan Pak, komisi sales juga itu jadi cost kan Pak. Ya, betul. Kayak ini Pak, kan biasanya juga tuh sering ya, yang services member get member. Ya. Kayak Indovision kan apa ajak-ajak itu programnya. Betul Pak. Nah, itu masuknya di mana, di 4 juga, di relation juga ya, apa di channel gitu itu. Di channel membernya sebagai channel untuk ngajakin iya Pak. Customer relationship-nya ini pada saat dia sudah menjadi customer dari new customer, nah kita maintain-nya bagaimana? Kalau tadi kan ini sampel ya Pak ya, di Indovision ya contoh, programnya Indovision. Program ajak-ajak. Ya kan, jadi kan ada konsumennya Indovision dibikinin program supaya ngajak orang kan. Ya. Sebenarnya cuma ngasih referral nomor telepon ke 10 orang nomor telepon ke Indovision, nanti kalau ada yang masuk, nah kan dia dapat rewardnya free iuran bulanannya berapa bulan gitu kan. Nah itu masuknya program itu konteksnya masuk ke channels kah atau ke atas ke customer relations atau masuk ke dua-duanya kayaknya gitu. Kalau member get member itu sifatnya ini Pak, sifatnya channel Pak. Jadi kita menggunakan new customer kita atau customer kita yang existing untuk dapat lagi kan new customer Pak. Nah tapi kedekatan kita, hubungan kita dengan customer yang get member ini Pak, itu di customer relationship Pak. Jadi kita ada dua sisi sih ini Pak. Dua sisi ya. Ada dua sisi. Jadi pada saat dia jualan produk kita itu masuk channel, dia sebagai saluran, dia sebagai agent kita. Jadi customer jadi agent kita gitu kan ya? Ya, customer jadi agent kita. Tadi Pak Chandra juga sih kalau nggak langsung. Ya, itu cost-nya lebih murah Pak daripada kita mesti panggil sales. Ya. Ya, cuman mesti rajin edukasi customer-nya. Iya. Oke. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Ya, Bapak-bapak, ayo ada yang lain lagi? Silakan. Masih ada waktu. Pada saat key activities itu didefinisikan dan banyak, mungkin kita minta input dari tim ya. Kita itu mesti disortir kira-kira yang punya dampak terhadap operasional kita, yang punya dampak penting dan mana yang juga yang tidak punya dampak penting gitu ya. Jadi itu mesti dilihat ininya. Dilihat key activities mana yang memang itu kritikal dan itu kita mesti pastikan itu terjadi, itu dilakukan. Pak Robi, boleh ke slide sebelumnya nggak? Yang mana Pak? Yang sebelumnya saya belum lihat. Yang kayaknya udah lihat gitu tadi untuk Pak, ini harus kena ini nih, kena hukuman nih. Ini kayak aktivitas Pak Novan. Dia ada 3 kategori di produksi, di problem solving, dan platform atau jaringan. Ini ada contohnya. Jadi ini focusing di 3 kategori ini di bisnis kita. Jadi kita mesti update nih, misalnya contohnya platform apa jaringan. Kita mastiin perangkat lunak atau misalnya contohnya point of sale software kita mesti berjalan dengan baik, ERP kita berjalan dengan baik, misalnya. Di problem solving, kita melayani pelanggan sesuai dengan SOP enggak? Kalau terjadi komplain itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah betul sesuai SOP enggak melayani customer service kita? Itu mesti cek. Di produksi jelas bagaimana kita seminimal mungkin defect atau produk cacat kita kecil. Gitu.
Di layanan juga semakin kecil orang komplain kan kita makin happy, Pak. Key activity. Key activities. Ya. Oke. Yang key resources-nya, Pak. Key resources-nya. Nah, ini, Pak. Nah, ini ada 4 kategori, Pak. Secara fisik, kita memastikan kita punya, secara fisik apa nih? Kita punya office nggak? Habis itu kita punya gudang nggak? Kita punya peralatan. Biasanya kalau di SI kan peralatan, Pak. Itu penting. Peralatannya baik nggak gitu. Terus itu jaringan datanya, infrastruktur jaringan data kalau kita bekerja di office untuk tes atau demo produk kan, Pak. Itu penting juga. Terus intelektual berkaitan dengan merek, hak paten, hak cipta, partnership atau kemitraan dan data pelanggan ya. Jangan sampai data pelanggan Bapak Ibu ya dipakai oleh mantan teknisi atau yang lain-lain ya. Itu mesti juga harus dijaga. Itu key resources kita, resources kunci kita. Manusia, tenaga ahli kita punya nggak teknisi yang punya kualifikasi ya. Terus finansial. Nah, ini kita punya cash cukup nggak untuk operasional di bisnis kita. Jangan sampai cash gap antara piutang sama cash ini, cashnya kecil karena piutangnya banyak nggak ketagih. Ya. Atau akses permodalan kita, kalau kita kurang modal nih ada satu proyek besar, gimana ya supaya bisa memenuhi proyek ini. Kita minimal beli barang dulu mungkin, misalnya seperti itu. Nah, saham ini untuk yang lebih besar lagi, untuk IPO atau perusahaan yang sudah bisa go public. Kita mesti pastiin. Nah, 4 kategori ini ada di perusahaan kita dan ini kita jaga. Nah, ini nanti kita kaitkannya dengan yang di 2 ya, Pak ya. 2 itu yang ya bagaimana resources ini menunjang activities dan itu menciptakan kedua hal ini, mewujudkan atau mengadakan value proposition atau yang 2 itu harus tercipta. Ini 2 faktor, 2 elemen penunjang, Pak Novan. Supaya produk dan layanan kita betul-betul tercipta. Kalau kita nggak punya, misalnya kita nggak punya gudang atau kita nggak punya peralatan apakah kita nanti akan bicara soal key partner siapa yang bisa kita pinjemin nih gudangnya, siapa peralatan apa yang kita nggak punya, terus kita bisa sewa di mana peralatan itu. Nah, itu berhubungan dengan key partner. Key partner jadi structure ya, cost structure. Ya, akhirnya berimpact pada biaya, Pak. Karena project cost itu kan, Pak, terkait dengan partner dan resources dan juga dengan key activities, Pak. Sehingga target dari project kita itu bisa selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Tapi kalau ini, Pak, mengkorelasikannya dengan misalkan kita punya targeting gitu ya. Ya. Targetingnya tuh yang target penjualannya atau target ya itu kan biasanya targetnya gede, perlu ininya juga entah key resources-nya atau key activities-nya jadi nambah itu mengkorelasikannya gimana ya kalau misalnya kita punya target penjualan berapa gitu atau target produksi gitu. Itu nanti ini Pak masuk dari setelah fase business model generation, punya 2 kanvas, terus kita lanjut dengan strategic planning, Pak. Itu bagaimana kita membuat budgeting, terus itu resources apa yang kita yang nggak punya, apakah itu kita bisa partner ataukah kita mengadakan sendiri. Kalau misalnya kita mengadakan sendiri, budget bengkak nggak? Kita punya nggak budget segitu? Itu perencanaan di awal tahun, Pak, biasanya, Pak Novan. Ya otomatis semua yang kita ciptakan atau kita adakan kalau nggak partner ya kita harus keluar biaya besar. Itu punya kemampuan nggak? Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan, partner siapa yang kita bisa gandeng untuk bisa invest ke kita? Gitu, Pak. Oke. Jadi ini
business model generation ini dia awal Pak, peta awal. Nanti kita akan kolaborasi dengan SWOT dan juga cash flow manajemen lah kayak gitu, perencanaan cash flow untuk 1 tahun. Oke. Ya. Cukup jelas ya Pak Novan ya. Ini key resource saya jelas. Pak, maaf balik ke key itu deh Pak, key Activities. activities. Tadi yang ditanya Pak Ronald itu yang masalah yang penjualan yang sales gitu ya. Saya nyambungin ke yang part ini. Ya. Produksi. Di problem solving Pak, mungkin di sales itu Pak, bagaimana sales itu bisa memberikan produk yang tepat untuk customer yang datang atau customer segmen tertentu. Itu masuk ke kategori problem solving. Tadi yang kalau platform jaringan itu maksudnya gimana Pak terhadap key activities platform jaringan? Ya, jadi kita memastikan kalau kita punya sistem informasi di dalam kantor Pak, atau ada software yang kita pakai, itu softwarenya betul-betul bekerja dengan baik gitu Pak. Jangan sampai ada bug error atau misalnya koneksi internet kebetulan kita pakai di kantor down, sering down, kapasitasnya kurang segala macam. Sehingga ya, bisa jadi banyak service kita bisa jadi delay gara-gara itu. Jangan sampai. Oh, sorry. Ini untuk perusahaan seperti saya seperti Facebook ya. Ini sampelnya buat si Facebook maksudnya ya, gitu ya. Contohnya Facebook ya. Pengembangannya platform website-nya dia, Pak. Iya. Jadi saya baru ini kok cuma 3. Oh, maksudnya ini buat si Facebook, poinnya 3 ini gitu. Enggak, Pak. Jadi Facebook ini hanya contoh, Pak Novan. Terus ini lihat aktivitas kunci dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada 3 kategori besar. Produksi, problem solving, dan platform atau jaringan. Jadi ini tidak hanya khusus untuk Facebook, tapi untuk semua bisnis. Oh, oke. Ya. Facebook itu contohnya adalah pengembangan platform. Dia masuk dalam kategori platform atau jaringan. Dia mengupdate atau mengembangkan lagi platform yang sudah ada ini. Banyak fitur-fitur yang dia tambahkan lagi. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya kalau nanti pada saat menempel agak bingung, japri aja saya nanti akan bantu ngarahkan. Ya. Mungkin ada lagi? Sesi berikutnya minggu depan kita bicara key partner dan cost structure ya. Jadi Bapak Ibu mohon menyiapkan kira-kira biaya-biaya apa yang akan muncul pada saat key activities, key resources yang kita punya dan key partner nanti sudah disebutkan di situ bahwa kita misalnya kita partner dengan perusahaan A dan itu kita harus mengeluarkan biaya. Nah, itu akan berimpact pada cost structure. Akan muncul biaya-biaya dari partner tersebut atau ada resources yang ingin ditambahkan, itu biaya juga muncul. Ada activity yang
dulunya nggak ada, sekarang diadain. Berarti mungkin bisa jadi hire tenaga baru, satu tenaga kerja misalnya, itu gajinya berapa. Itu akan punya impact di cost structure. Ya, prinsipnya bagaimana kita mengefisienkan cost structure dan menggelembungkan revenue stream. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam bisnis. Sehingga labanya akan gede. Revenue stream-nya maksimal, cost structure-nya minimal. Untuk cost structure, strategi-strateginya mungkin nanti di akhir sesi akan saya sharing strategi apa aja yang harus dilakukan. Saya punya listnya, revenue stream juga saya punya list strateginya, nanti bisa silahkan dipakai. Kalau revenue stream kurang lebih saya punya sekitar 150 sampai 200 strategi. Cost structure itu puluhan ya, 30 atau 40 strategi. Bisa dipilih. Disesuaikan aja nanti. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Mairo, Pak David, Bu Lioni, mungkin ada pertanyaan. Ya, yang elemen 1 dan 2 itu bisa duluan 1 silahkan, atau 2 duluan. Produk existing-nya sudah ada, silahkan. Customer segment-nya apa didefinisikan. Mungkin saat ini kita punya existing produk atau jasa, ya kita jual-jual aja, tidak pernah mengkategorikan atau mensegmen customer kita. Pada saat Bapak Ibu sudah tahu betul customer segmennya, maka akan lebih efektif, secara budget iklan juga akan jauh lebih hemat. Gitu. Karena kita memberikan penawaran itu betul-betul sesuai dengan kategori dan kebutuhan mereka di masing-masing kategori tersebut, masing-masing segmen tersebut. Ya, contohnya kalau di saya, kita jual CCTV profesional pasti di usia dewasa dan lanjut usia. Tapi kalau remaja pasti datangnya minta yang WiFi smart kamera, baby cam lah, kayak gitu. Yang praktis. Treatmentnya beda. Gitu. Treatmentnya beda. Oke, di CCTV bisa juga ya itu, maksudnya customer segment itu berdasarkan usia gitu. Bisa, Pak. Bukan berdasarkan industri juga ya. Saya lebih efektif mana sebenarnya? Kalau saya berpikir sih, kalau kita SI, Pak, kan pasti kita mau cari yang kakap-kakap, Pak. Industri segmen jauh lebih efektif sebetulnya. Kalau kita main di retail, mungkin kita pakai demografi, Pak. Iya, iya. Kalau main di project biasanya di industri, kita bisa corporate, misalnya corporate bisa banking, bisa institusi pendidikan, pemerintahan, kita segmen demikian dan perilaku mereka seperti apa. Itu juga akan berpengaruh pada pelayanan, karakteristik pelayanan kita, dan itu nanti akan berimpact, akan ditindaklanjuti dengan training terhadap sales yang kita hire atau sales yang sudah ada. Gimana perlakuannya untuk customer yang dari instansi, gimana perlakuannya untuk customer yang dari perbankan, itu berbeda. Boleh kembali ke bisnis kanvas yang tadi ada lemonade itu enggak, Pak? Yang mana, Pak? Yang ada lemonade jualan di park tadi ya. Apa namanya? Lemonade. Ini, Pak. Bukan. Ini, Pak. Yang lemonade. Nah ini
Ini kan kita bisa lihat nih contoh customer segmen dia hanya park visitors kan. Ya. Saya hanya kepikiran ini hanya sharing aja sih Pak. Jadi sebenarnya dengan menggunakan bisnis canvas ini contoh ini kita bisa antisipasi resiko. Sebetulnya kayak sekarang kena COVID tidak ada yang kunjung ke park, berarti bisnis ini mati dong Pak. Ya, pada saat pandemi Pak, dia mungkin harus mencari customer segmen apalagi alternatif Pak. Jadi tidak hanya park visitor. Jadi dari sini kita bisa baca nih kalau misalnya yang kena pandemi customer segmennya dari sini bisa kebaca, berarti kita harus menambahkan customer segmen kita berdasarkan dari value proposition yang kita punya kan Pak. Betul. Jadi kita bisa mencopot post-it park visitor Pak. Kita ganti dengan apa Pak? Oke, ya dari sini kan makanya kalau saya lihat kan dia hanya mengandalkan park visitor di saat PSBB gini ya bisnisnya mati sementara ini kan. Betul. Betul, Pak. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih, mesti praktek, begitu praktek. Kayak tadi kan saya baru sadar, oh iya kayaknya ini salah atau ini nggak tepat setelah praktek ya. Betul, Pak. Jadi ini by exercise, maka dia akan paham, Pak. Oke. Novan, gimana kalau kita kerjaan sama-sama, Novan, tapi ngerjain di kafe, Novan? Atau di McD? Tergantung siapa yang traktir, Pak. Jangan Bapak yang traktir, rugi, Pak. Oh, tenang kalau itu. Tenang, ntar kita ajak orang lain yang bisa traktir kita. Kalau ngajaknya Novan, rugi bandar. Iya, benar juga sih. Oke. Udah kabur orangnya. Kemana dia tuh? Udah hilang aja tuh, saya lihat loh, kok nggak ada nih. Udah kabur. Oke. Oke. Saya masa cukup. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan selesaikan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tapi waktunya masih belum ditentukan ya Pak Robi ya. Ya, nanti kita diskusi di WA Group, Pak. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Pak Robi, terima kasih untuk Bapak-Bapak juga yang sudah dengan semangat mengikuti training ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy weekend semua dan tetap semangat dan tetap sehat semua. Sampai jumpa. Oke. Selamat siang. Ya, Terima kasih Pak Robi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Happy weekend. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.